Ya kayaknya sudah lumayan ada beberapa yang sudah bergabung. Supaya karena waktunya sudah tepat jam 10, berarti kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua yang sudah bergabung. Perkenalkan dulu terlebih dahulu, saya adalah Firly Nanda. Saya dokter spesialis penyakit dalam. Saya merupakan staf divisi gastroenterologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Namun pada hari ini saya berdiri di sini, saya sebagai salah satu anggota, salah satu pengurus dari sebuah yayasan. Jadi sebelum kita mulai nih dan membahas mengenai kanker usus besar, jadi kita mau bahas dulu, kita mau nyampein dulu nih sebenarnya siapa sih YGI itu, apa sih YGI itu. Jadi sebelum kita mengundang YGI, YGI itu adalah suatu yayasan non-profit yang kepanjangannya adalah Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Yayasan itu isinya adalah para dokter-dokter yang memang bergerak atau sehari-hari berpraktek, sehari-hari berurusan dengan mengenai kesehatan saluran pencernaan. Nah, mereka semua bergabung di suatu yayasan yang tujuannya adalah tentu untuk mengedukasi masyarakat awam mengenai kesehatan saluran pencernaan, karena memang kita tahu bahwa banyak sekali berita-berita yang beredar di masyarakat mengenai kesehatan saluran pencernaan, sehingga yayasan ini tujuannya memang untuk mengedukasi masyarakat awam. Terima kasih yang sudah bergabung, hai semuanya. Kemudian pada hari ini saya dan Profesor Murdani juga merupakan salah satu pendiri dan tentunya juga pengurus penasehat kami, mentor kami di Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Beliau adalah seseorang yang memang sangat concern di mengenai masalah kanker usus besar. Baik, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu supaya kita bisa mulai, kita bisa banyak tanya ke Profesor Murdani. Siapa saja yang ingin bertanya boleh. Di sini sebelumnya saya kasih tahu bahwa kalau untuk bertanya akan ada 20 penanya pertama akan mendapatkan voucher pemeriksaan dari Prodia. Jadi silakan bertanya kepada Profesor Murdani, ahli di bidang kanker usus besar. Dan pada hari ini memang diperingati sebagai Hari Kepedulian Kanker Usus Besar ya. Baik, saya akan undang dan invite Profesor Murdani. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya di komen, atau juga bisa ada tanda question mark tuh di kanan bawah. Jadi boleh bertanya di question mark. Ya, terima kasih semua yang sudah hadir. Saya akan invite Profesor Murdani ya. Prof, Assalamualaikum Prof. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Firly, apa kabar teman-teman semuanya? Baik, Suara Prof. kedengaran nggak nih? Suaranya terdengar Prof, cuman mungkin kok agak sedikit lag ya Prof ya. Sinyalnya. Mungkin sinyalnya Dr. Firly kelihatannya. Oh iya, baik Prof. Oke, baik. Baik Prof. Ini sudah lebih jelas Prof. Oke, terima kasih. Iya Prof. Saya sapa sekali lagi Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Dr. pagi Firly. Prof. Selamat pagi teman-teman semuanya. Iya Prof. Alhamdulillah nih Prof, kita sudah ada beberapa teman-teman yang bergabung. Mudah-mudahan nanti akan banyak pertanyaan ya Prof ya mengenai kanker usus besar ini, karena teman-teman beruntung sekali karena bisa berbicara langsung, menanya langsung kepada Profesor Murdani yang memang ahli, pakar, dan sangat concern mengenai kanker usus besar ini. Ya Prof ya. Ini doa Dr. Firly untuk saya. Terima kasih. Tentu Prof sebagai guru kami ya Prof ya. Jadi teman-teman silakan kalau sudah mulai ada yang mau bertanya boleh, tapi sambil menunggu teman-teman bertanya, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, saya buka sedikit dulu ya Prof ya. Gimana nih Prof mengenai kanker usus besar itu Prof? Jadi kalau memang berdasarkan kemarin saya sudah sempat sampaikan berdasarkan data WHO, data Gelobokan yang terbaru 2018, sepertinya kanker usus besar nih memang
makin terus naik ya Prof ya, angka kejadiannya ya Prof ya. Ada yang bisa Iya, disampaikan Prof? barangkali jadi pertanyaan kita semua, kenapa kita membahas kanker kolorektal pada kesempatan kali ini? Untuk itu mungkin kita baiknya merujuk ke data yang kita punya, bahwa di antara kanker yang paling sering di populasi kita di masyarakat kita, untuk wanita mungkin sudah sangat familiar, ada kanker payudara, kanker serviks, ya. Sementara untuk laki-laki barangkali yang paling populer kanker paru-paru, terkait dengan banyaknya perokok di negeri kita. Namun kanker kolorektal sepertinya kurang mendapat perhatian dan mungkin karena kita kurang menyampaikannya. Namun dari data yang kita punya menunjukkan bahwa kanker kolorektal ini merupakan kanker kedua yang paling sering pada laki-laki. Jadi teman-teman yang laki-laki, yang gender laki-laki, hati-hati karena inilah kanker terbanyak yang kita derita, dan kanker nomor 3 terbanyak pada kalangan perempuan. Jadi ini merupakan kanker yang sangat prevalent, sangat sering kita temukan dalam masyarakat kita. Dan seperti lazimnya, bila mana orang nggak kenal, nggak tahu, jadi nggak tahu, sehingga sebagian besar dari kasus kanker kolorektal yang datang ke klinik, yang ke rumah sakit, hampir semuanya itu stadium lanjut. Artinya, stadium lanjut ini prognosisnya buruk. Prognosis itu artinya harapan hidupnya, kemudian biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan kalau ketemu di stadium awal. Nah, kenapa kita nggak bisa menemukan kanker ini di stadium awal? Salah satunya adalah karena kanker stadium awal itu nggak ada keluhan, nggak ada gejala, nggak rasa apa-apa, sehingga orang nggak datang untuk berobat. Eh, Namun, kanker stadium awal ini ternyata bisa diketahui dengan pendekatan screening tadi yang akan kita bahas lebih detail nantinya. Baik Screening ini Prof. artinya adalah Baik Prof, terima menemukan, kasih. oke, Menemukan lebih dini ya Prof ya, menemukan lebih lebih cepat ya dini. Prof. Betul, betul. Betul. Iya Prof. Nah ini jadi tadi terkait Prof. Ternyata kan memang sudah makin meningkat, bahkan sudah menduduki peringkat kedua untuk pada kanker laki-laki, terus peringkat keempat dari kanker-kanker yang tersering dari wanita. Nah berarti Prof, ada nggak nih Prof saran buat Prof atau masukan buat Prof nih? Jadi kalau para teman-teman ingin tahu kira-kira saya menderita kanker usus besar nggak ya? Apa yang harus saya perhatikan? Apa mungkin terkait gejala atau terkait eh, pola hidup yang seperti apa gitu Prof yang bisa menyebabkan sehingga kanker usus besar ini bisa terjadi gitu Prof. Iya, terima kasih Dr. Firly. Barangkali sebelum kita membahas itu lebih lanjut, izin saya coba melihat ke belakang sebentar. Bahwa Iya Prof. kanker itu, termasuk kanker kolorektal, itu kejadiannya tidak ujuk-ujuk muncul. Ya. Namun, butuh waktu yang cukup lama untuk menjadi kanker. Artinya, menjadi kanker itu butuh waktu hampir 10-15 tahun. Mungkin jadi pertanyaan juga, kenapa ada orang jadi kanker, ada orang nggak dapat kanker, gitu kan? Ya, semua proses yang kita alami ini dasarnya sebenarnya dua, yaitu interaksi antara genetik, bahan-bahan materi genetik yang kita punya, dengan interaksi dengan lingkungan sekitar kita, lingkungan kita, ya makanan yang kita makan, sanitasi sekitar kita, kondisi fisik berat badan kita misalnya, semua itu berpengaruh pada kejadian penyakit. Dan sekali lagi, interaksi antara genetik dan lingkungan inilah yang memicu suatu penyakit. Khusus untuk kanker, ternyata nggak mudah juga ya jadi kanker, bahwa Tuhan itu telah menciptakan manusia dalam keadaan seimbang sekali. Nah, kenapa kanker bisa timbul pada seorang? Salah satu adalah terjadi gangguan keseimbangan pada saat sel membelah. Norma membelah untuk menggantikan sel yang sudah mati, tapi kalau pembelahan ini berlebihan karena sistem pengaturan pembelahan yang terganggu, maka pertumbuhan berlebihan inilah yang memicu timbulnya tumor, dan awalnya jinak, lama-lama berubah, dan menjadi kanker. Dan perubahan ini butuh waktu cukup panjang, artinya cukup lama, cukup banyak waktu untuk kita untuk melakukan tindakan mencegah terjadinya kanker tadi. Jadi prinsipnya kanker kolorektal khususnya sebenarnya bisa kita cegah kalau kita mau.
Nah, mencegahnya Wah, bagaimana? Kita poin akan yang masuk bagus ke yang banget ya Dr. Prof Philip ya, katakan bisa tadi. dicegah gitu. Betul, kita punya beberapa teknik untuk mencegahnya. Teknik pertama kita bilang pencegahan primer. Primer artinya mengolah faktor yang risiko, menghindari faktor risiko tentunya, dan memperbaiki, meningkatkan faktor yang bisa mencegah terjadi kanker. Faktor risiko bisa dari makanan, misalnya ya, makan makanan yang telah dikenal seperti daging merah, kemudian apalagi kalau dibakar, misal sate, disatein ya, itu punya risiko untuk mendapat kanker. Artinya, ya betul. Sebaliknya ada beberapa makanan yang potensi mencegah, seperti misalnya makanan berserat, brokoli, sayuran warna hijau, itu pun mencegah. Untuk mencegah yang lain bisa juga dengan, dan saya kira sudah banyak olahraga, exercise yang teratur bisa mencegah terjadinya kanker ini. Itu mungkin Dr. Firly. Oh iya, Ya, baik Prof. Ya, terima kasih Prof. Nah, tadi ya teman-teman bahwa poin yang bisa diambil bahwa bisa dicegah ya Prof ya. Tadi ternyata betul. makanan-makanan Hmm, bisa berisiko meningkatkan eh, kanker usus besar seperti daging merah yang dibakar. Terus kemudian yang bisa dicegah tuh pola hidup sehat gitu ya Prof ya, olahraga teratur, betul. makanan-makanan yang berserat ya Prof. Baik, Prof. Ya, Nah, kalau gejalanya sendiri bagaimana nih, Prof? Jadi seseorang harus awareness terhadap, wah, saya kira-kira mengarah ke kanker usus besar atau enggak ya? Tadi Prof juga sempat bicarakan mengenai genetik, Prof. Nah, genetik yang seperti apa nih, Prof? Jadi mungkin terkait gejala, terkait genetik itu bagaimana ya, Prof ya? ya, betul bahwa kita mewarisi dari orang tua kita tidak hanya harta benda, tapi juga gen. Dan gen ini adalah pembawa informasi, ya, pembawa informasi. Jadi kalau ada teman-teman yang Betul, Prof. ada keluarga menderita kanker, jangan lupa bahwa gen pembawa Hmm. informasi kanker itu juga diturunkan. Artinya teman-teman masuk dalam kategori high risk atau kelompok risiko tinggi. Risiko Ya, tinggi, betul. oleh karena itu untuk kelompok risiko tinggi ini sebaiknya lebih waspada karena risiko untuk mendapatkan kanker lebih tinggi pada kelompok ini. Dan sekali lagi interaksi antara genetik bawaan tadi dengan kebiasaan. Jadi kalau misalnya gen yang diterima ini ditambah dengan kebiasaan buruk ataupun tidak menjaga misalnya berat badan berlebih, makan maaf kata sembarangan, mungkin suka makan sate dari daging merah misalnya, maka itu akan Iya. mempercepat terjadinya. Nah, gimana kita bisa mengetahui secara dini, ya ceritanya. Nah, kasus dini biasanya belum ada keluhan. Jadi untuk mereka yang high risk group ini, yang ada riwayat keluarga kanker di keluarga, maka sebelum ada keluhan sebaiknya melakukan screening. Screening ini adalah upaya kita untuk melakukan penapisan, untuk pencegahan sekaligus menemukan stadium dini. Nah, sekali lagi mereka-mereka yang dengan risiko tinggi dan ingin melakukan pencegahan, maka sejumlah tindakan bisa dilakukan, seperti misalnya melakukan pemeriksaan darah samar di tinja secara berkala setahun sekali, atau lebih baik sebenarnya melakukan kolonoskopi, karena kan kelompok Nah, risiko tinggi ya, kolonoskopi. ya. Dan jadi masalah kapan kita mulai melakukan kolonoskopi, apakah di kecil atau remaja, dewasa, atau kan yang paling mudah adalah kita lihat umur berapa keluarga kita itu menderita kanker. Misalnya ada nenek kita menderita kanker kolon pada usia 50 tahun. Maka Oh, ya. anak keturunannya mesti mulai screening kolonoskopi 10 tahun lebih mudah. Berarti sejak usia Nah, iya, 40 betul, Prof. tahun. Dan berapa Ya. sering, tentu nggak perlu setiap bulan juga di kolonoskopi, ya kan? Untuk mereka yang high risk group seperti ini cukup jarak 5 tahun sekali. Kalau hasilnya negatif. Tapi kalau hasilnya misalnya ada daging tumbuh, ya polip itu adalah daging tumbuh yang biasa masih jinak, ini evaluasi ulang kolonoskopi dianjurkan jarak 2 atau 3 tahun berikutnya. Jadi lebih sering. Ya, betul. Prof, maaf, suaranya terputus-putus, Prof.
Oh maaf, koneksi saya tampaknya kurang bagus. Bisa alternatif. Oke, Dr. Firly silakan. Saya bisa mendengar dengan bagus sekarang ini. Oh iya, baik Prof. Ya Prof, tadi jadi tadi kalau nggak salah terputusnya sampai di mana kapan kita perlu melakukan kolonoskopi. Jadi kan tadi Prof sampaikan bahwa kalau secara genetik misalkan ada keluarganya Prof yang terkena. Ini keluarga tuh bisa orang tua, bisa nenek, bisa tante gitu ya Prof ya. Nggak harus orang tua ya Prof ya. Kakak gitu juga bisa ya Terutama Prof ya. terutama first degree, terutama second First degree pun degree, tetap betul. berisiko. Ya, ya. Second degree tetap beresiko. Jadi pada Hmm, pasien-pasien yang memang beresiko tinggi karena keluarganya ada turunan, itu jadi ya, tadi Prof sempat sampaikan bahwa misalkan usia 50 tahun berarti 10 tahun ya Prof ya. Berarti lebih usia awal. 40 gitu ya Prof, kira-kira ya Prof Ya, ya untuk di betul. screening lebih awal Prof ya. Iya Prof, saya lanjutkan Prof, saya mungkin teman-teman sudah ada beberapa yang bertanya nih Prof. Jadi mungkin terkait tadi gejala, terkait faktor risiko, ini ada yang bertanya dari Mbak Fani Raika Prof. Oke, Dok, baik. ya, pertanyaan beliau ada dua pertanyaan nih Mbak Fani Raika ya. Yang pertama, izin bertanya, bagaimanakah kaitan antara kanker usus besar dengan kesuburan? Apa benar akan menurunkan kesuburan? Apakah remaja dan anak-anak juga berisiko terkena penyakit ini? Silakan, Prof. Iya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus dan penting saya pikir bahwa kanker itu nature-nya itu memang bisa tumbuh dari tadi riwayat keluarga maupun tanpa riwayat keluarga. Dan umumnya pada kelompok kulit berwarna ini lebih mudah dibandingkan dengan kelompok kulit putih. Jadi usia berpengaruh, jarang pada usia muda. Kecuali kalau kankernya memang yang diturunkan. Ya, Dr. Fili, bisa mendengar Uh, kita? baru bisa mendengar lagi sih Prof, sejujurnya tadi sempat agak hilang. Aduh, maaf sinyalnya uh, hilang timbul. Iya, Prof. Nggak apa. Tadi kalau nggak salah terkait usia ya, Prof ya. Jadi sebenarnya Mm-mm, terkait ras juga dan gennya ya, Prof ya. Jadi usia betul. kira-kira kalau sepengalaman Prof nih, Prof. Prof pernah menemukan kanker usus besar itu paling muda usia berapa ya, Prof? Fungsi genetik, tapi juga yang sporadik ada yang ditemukan pada usia muda. Paling muda 18 tahun, dok. Uh, yang 18 pernah ya, kita Prof ya. temukan. 18 tahun, Iya, iya. betul ya. 19 tahun ya, Prof. Iya ya. Masya Allah ya, Iya. Prof ya. Astagfirullah. Iya. Nah, kalau terkait kesuburan tadi, Prof, tadi pertanyaan dari Mbak Fani juga terkait kesuburan, Prof. Apa ada kaitannya kanker usus besar ini dengan kesuburan, Prof? Maksudnya orang yang banyak anaknya gitu, kemudian kanker lebih tinggi atau gimana? Atau usia subur? Usia Menurunkan subur, kesuburan, Prof. Menurunkan oh kesuburan, menurun Prof. Mohon maaf. kesuburan. Ya, betul, Prof. Mungkin relasinya nggak terlalu ini karena umumnya kanker ini muncul pada usia-usia sudah tidak subur, usia-usia 50-an gitu ya, di mana orang sudah mulai menopause. Namun kalau kanker ini muncul pada usia muda, bisa, tapi itu jarang sekali. Apakah ini memengaruhi kesuburannya? Saya khawatir saya belum dapatkan data yang baik untuk ini. Tapi umumnya kanker seperti ini muncul pada usia yang sudah lebih lanjut, sehingga tidak terlalu dikaitkan dengan faktor kesuburan tadi. Baik, Prof. Ya, Baik, jadi kesuburan sih tidak terlalu mempengaruhi ya, Prof ya. Nah, tadi Mbak Fani ini juga bertanya, Prof, kalau makan makanan pedas, apakah meningkatkan risiko terkena kanker usus besar? Dan bagaimana kadar probiotik yang tepat untuk balita? Gitu, Prof. ya, ya. Ini menarik memang ya, bahwa banyak faktor yang dikaitkan dengan timbulnya kanker ini, termasuk makanan dan perubahan-perubahan pada mikrobiota usus kita. Daging merah, khususnya daging merah yang dibakar lebih tinggi risikonya. Yang sifatnya mencegah juga ada, maksud misalnya konsumsi sejumlah sayuran warna hijau. Apakah cabai termasuk ataupun capsaicin termasuk yang mencegah? Memang datanya masih kontroversial.
untuk beberapa kanker tertentu tapi ada efek protektif kita bilang, tapi belum konklusif, artinya belum dapat diambil simpulan yang kuat untuk peran cabai tadi ya, untuk pencegahan ataupun untuk berisiko. Terkait dengan mikrobiota, ini pun suatu yang sangat menarik. Apakah probiotik itu bisa mencegah kanker atau justru menyebabkan? Memang ini jadi sumber studi yang masih berlangsung, dan secara umum kita bisa sampaikan bahwa perubahan mikrobiota dalam usus itu bisa berpengaruh baik ataupun berpengaruh buruk untuk kejadian kanker. Mikrobiota seperti apa yang berpengaruh baik atau sebaliknya memang masih dalam studi yang sangat intensif. Barangkali berikutnya, apakah intervensi dengan probiotik bisa membantu mencegah atau justru malah memicu kanker? Ini pun jadi hal yang menarik. Namun sampai sekarang saya khawatir kita belum ada kesepakatan yang yang konklusif terkait probiotik apa yang bisa mencegah kanker dan probiotik apa masih kita hindari agar tidak terjadi kanker. Belum ada kesepakatan. Betul, Demikian Prof. Dr. Shirley. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi memang belum ada kesepakatan mengenai probiotik peranannya pada kanker seperti apa ya, Prof. Ya, karena belum juga menjadi suatu acuan atau suatu panduan di guidelines atau panduan-panduan mengenai kanker usus besar ya, Prof. Ya. Baik, nah ini ada pertanyaan lagi, Prof. dari Mbak Esti Artiningsih. Nah, ya. Prof, bagaimanakah gejala awal? Apa yang perlu diwaspadai sebagai gejala awal terhadap kanker usus besar ini, Prof? Silakan, Prof. Iya, Mbak Esti, terima kasih pertanyaannya. Ini penting, saya pikir, karena mengenalin gejala itu juga faktor yang menentukan seseorang untuk aware dan datang berobat. Gejala-gejala yang sering dikeluhkan oleh mereka-mereka yang sudah mendapat kanker, yang terutama adalah perubahan pada pola buang air besar, bisa mencret atau sembelit atau selang-seling karena mencret, karena sembelit. Yang kedua, BAB yang disertai dengan darah, jadi berak darah atau ada warna merah di kotorannya. Yang ketiga, nyeri, sakit perut yang berulang, yang disertai dengan berat badan yang turun, penurunan berat badan, tiba-tiba jadi kurus, langsing. Orang gemuk senang ya tiba-tiba langsing, tapi hati-hati. Apakah langsingnya karena usahanya diet atau langsing karena penyakit? Itu masih hati-hati. Iya. Dan kadang-kadang kalau sudah cukup lanjut, kadang teraba ada benjolan di perut. Jadi kalau megang-megang perut kok ada benjolan, hati-hati, mungkin itu suatu kanker usus yang perlu diperiksa lebih lanjut. Mungkin itu beberapa gejala yang sering ditemukan, Dr. Shirley. Itu gejala-gejala yang harus diwaspadai, Prof, ya. Diare misalkan berkepanjangan atau malah sulit buang air besar gitu. Terus kemudian perubahan bentuk tinja juga sepertinya perlu diwaspadai ya, Prof, ya. Betul. Tadinya bagus jadi hancur, atau seperti tahi kambing keras-keras, terutama pada usia etris itu usia di atas 40 atau 50 tahun ya. Kalau anak-anak usia 5 tahun, tinjaknya keras seperti kambing ya bukan karena kanker ya, mungkin karena dia kurang makan serat, kurang minum air. Tapi kalau ibu-ibu atau bapak usia di atas 40, tiba-tiba pola BAB-nya berubah, tadi yang lancar sehari sekali atau 2 hari sekali, tiba-tiba jadi mencret, berhari-hari, berminggu misalnya, ataupun sebaliknya sembelit atau selang-seling tadi, masih diwaspadai. Iya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, ini ada dari Mbak Yohanita Natalia 698. Tadi sih kalau gejala awal tadi Prof sudah sampaikan, tapi beliau bertanya juga nih, Prof, apakah perlu pemeriksaan darah atau apa ada penunjang yang lain gitu, Prof, untuk supaya memastikan apakah terkena kanker usus besar atau tidak gitu, Prof? Untuk memastikan, memang selama ini kita percaya endoskopi bisa memastikan, karena dengan endoskopi kita bisa melihat untuk patologi.
Karena pemastian kanker bukan kanker adalah hasil pemeriksaan histopatologi yang bisa diambil bahannya saat pemeriksaan endoskopi. Namun kita tahu bahwa endoskopi ini kan invasif ya, kita memasukkan sesuatu alat ke dalam tubuh. Maka banyak orang menanyakan ada nggak cara pemeriksaan lain yang lebih simple, lebih mudah, tapi bisa membantu mengarahkan, memberikan informasi kemungkinan ada kanker dalam tubuh seseorang. Nah, untuk itu pemeriksaan darah samar salah satu yang bisa kita andalkan. Artinya kalau hasil darah samarnya positif, darah samar ini adalah kita memeriksakan keberadaan darah dalam kotoran. Walaupun kotoran tidak berwarna merah, nggak ada berak darah, tapi tidak mustahil di dalamnya kalau diteliti, dicek di lab ada darahnya. Nah, keberadaan darah dalam kotoran seperti ini mesti diwaspadai, dan kalau hasilnya positif, ada darahnya, sebaiknya lanjut ke pemeriksaan lebih memastikan, yaitu dengan endoskopi. Kita bilang kolonoskopi. Iya, baik Prof. Jadi tadi pemeriksaannya, kalau pemeriksaan darah, tadi kita lebih kepada pemeriksaan feses tinja ya Prof ya, yang tadi. Betul, Tapi kalau darah Prof, ada yang tidak dulu ada memang pemeriksaan CEA dari darah, tapi ternyata untuk diagnostik CEA ini tidak bisa diandalkan dan sekarang tidak dianjurkan. Ya, pemeriksaan feses darah samar lebih memberikan informasi yang lebih baik. Memang betul. Sekarang teman-teman mengembangkan teknik liquid biopsy untuk menemukan sel-sel kanker dalam sirkulasi darah yang diperiksa di darah. Namun hasilnya masih kita tunggu sejauh mana mampu menangkap sel-sel kanker yang sudah terlanjur beredar dalam pembuluh darah. Saya kira ini harapan ke depan ya. Ke depan bahwa untuk melihat kanker di usus nggak perlu harus colok lewat dubur, mungkin bisa lewat darah, tapi selagi ini masih dalam penelitian, belum dianjurkan untuk digunakan. Iya betul Prof. Iya betul Prof. Jadi mudah-mudahan ya Prof ya akan berkembang, karena juga ini Prof tadi terkait CEA yang Prof sampaikan, kadang-kadang memang jadinya karena pernah dibilang itu CEA bisa mendiagnosis kanker usus besar, beberapa pasien jadinya khawatir Prof, begitu CEA naik dikit, wah saya kanker usus besar gitu ya Prof ya. Maka dari itu sekarang CEA tidak terlalu dianjurkan ya Prof ya. Terima kasih Prof. Ya. Nah ini alhamdulillah nih Prof, kayaknya antusiasme masyarakat kayaknya banyak Prof, kayaknya pertanyaan-pertanyaan banyak nih Prof. Tapi susah ya. Oke, silakan. Prof. Nah tadi ini dari Mbak Tika 004, sebenarnya tadi Prof sudah sempat sampaikan, apakah ada makanan dan minuman yang menjadi pencetus kanker usus besar Prof? Iya, terima kasih Mbak Tika. Memang terus terang beberapa kebiasaan berpengaruh pada timbulnya kanker. Yang sering disorot adalah seperti kebiasaan merokok, alkohol, ya. Jadi sementara kalau minuman lokal yang yang sifatnya jamu-jamuan, justru diperkirakan bisa mencegah karena mengandung sejumlah antioksidan dan lainnya. Namun karena tidak ada data yang kuat untuk menunjukkan itu, kita belum bisa mengatakannya sekarang ini. Namun beberapa minuman yang sering dikonsumsi oleh kelompok tertentu seperti alkohol dan merokok, saya kira sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa itu berpengaruh pada timbulnya kanker. Jadi sebaiknya tidak minum dan tidak merokok. Oke, Prof. Tapi nggak ada spesifik makanan yang bisa menjadi pencetus kanker usus besar, merokok, alkohol ya, Prof ya? Iya, untuk minuman. Yang lebih dihindari. Betul, Mak. Baik, Prof. Nah, ini ada dari Mbak Fai Rahmat nih, Prof. Nggak bertanya, tapi mendoakan nih, Prof. Alhamdulillah tetap disyukuri mendapat kesempatan mendengar. Semoga senantiasa dalam sehat, Prof. Murdani. Dan amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahma. Ya. Baik, ada lagi nih Prof dari Mbak Nurul Yontri. Izin bertanya Prof, apakah penderita kanker usus besar yang sedang menjalani pengobatan diperbolehkan mendapatkan
mendapatkan vaksin COVID-19? Wah, menarik banget nih, Prof, pertanyaannya, Wah, Prof. ini nih. Ini dokter nih, Ini yang Prof. susah begini, Yang bertanya, dokter Prof. sudah menjawabnya. Ya, Prof. Izin, Prof. Prof. Aja, Prof. Baik, Iya, Prof. iya. Silakan, Prof. Iya, benar-benar ini penting nih. Memang terus Penting terang banget. ini COVID penyakit baru ya, dan vaksin juga Ya, Prof. baru. Eh, Memang kita lihat dalam 3 bulan terakhir ini aja sudah banyak perubahan yang polisi yang kita lihat, kita dengar. Tadinya boleh, jadi nggak boleh. Seperti usia lanjut aja. Artinya bahwa masalah vaksinasi untuk COVID ini masalah yang baru, sehingga perubahan-perubahan setiap saat bisa terjadi. Nah, apakah orang apa namanya dengan kanker perlu divaksin? Itu pertanyaannya kan? Iya, Prof. Lagi menjalani pengobatan kanker usus besar, apakah bisa mendapatkan vaksin COVID-19, Prof? Iya, 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 iya. Terus terang saya belum bisa menjawabnya nih. Eh, Mungkin kita perlu menunggu apa namanya data dan guideline dari eh, para pakar dunia untuk hal ini. Karena kita perlu bukti dulu apakah ada Iya, manfaatnya, Prof. kemudian yang jelas tidak ada mudaratnya. Kalau manfaat lebih Iya, besar pada mudarat, tentu vaksin dibolehkan. Tapi kalau memang diperkirakan justru mudarat yang lebih besar, ya jangan divaksin. Atau manfaatnya nggak ada, ya tentu nggak perlu divaksin. Terus terang saya belum bisa menjawab dengan baik, tapi dugaan saya mungkin nggak perlu kali. Iya. iya, Prof. Mm-mm. Karena memang sih kalau kemarin sih dari persatuan, saya izin menambahkan sedikit ya, Prof. Kalau Silakan, Dr. dari Firly. persatuan hematologi sih memang masih betul seperti Prof sampaikan, belum ada bukti ya, Prof ya, untuk para eh, populasi-populasi yang sedang mengalami terapi atau mendapatkan terapi kanker ya, Prof. Jadi memang sampai saat ini sebenarnya ditunda dulu ya, Prof ya, pemberian COVID-nya. Pemberian vaksin maksud saya. Pemberian vaksin COVID-nya, Prof. Karena memang Iya, belum ada studinya ya, Prof ya. iya, Belum ada studi dan bukti yang akurat. Jadi memang ditunda. Jadi ditunda itu bukan karena nggak boleh ya, Prof ya, karena belum ada buktinya ya, Prof ya. iya, Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, ternyata tadi Mbak Fay Rahmat ini juga bertanya, Prof, selain tadi sudah mendoakan, terima kasih. Bagaimanakah tahapan untuk screening kanker usus besar, Prof? iya, Silakan, Prof. Silakan, Prof. iya. Terima kasih, Penjelasan. Mbak Rahmat. Tentu yang pertama kita masih tahu siapa sih yang perlu di screening, ya kan? Yang perlu di screening sini adalah mereka secara umum yang risiko rata-rata adalah mereka yang berusia di atas 50 tahun. Namun melihat data kita yang di bawah 50 tahun cukup banyak menderita kanker usus besar, kita menduga lebih baik kita mulai pada usia lebih muda, yaitu 40 tahun, untuk yang risiko rata-rata. Namun, untuk yang risiko tinggi, tadi ya ada riwayat keluarga kanker usus besar misalnya, maka sebaiknya dimulai lebih 10 tahun lebih awal dari usia termuda yang ada di keluarga tersebut yang menderita kanker kolorektal. Jadi bisa kalau misalnya yang paling muda menderita kanker usia 40 tahun, maka anggota keluarga yang lain screeningnya mulai 10 tahun lebih muda pada usia 30 tahun. Dan untuk mereka yang mengalami apa namanya familial adenomatosa polyposis, yaitu suatu kanker usus yang relatif jarang, tapi biasanya ada di klaster keluarga, dan keluarga itu banyak polip di kolonnya, maka sebenarnya dimulai dari usia lebih muda, usia belasan tahun mulai di screening. Dan kalau poliposisnya muncul pada usia di bawah 40 tahun, maka dianjurkan untuk total kolektomi. Itu dari sisi orang yang ditargetkan menjalani screening. Yang kedua, caranya. Apa modalitas screening yang dianjurkan? Secara umum, untuk yang risiko rata-rata, cukup dengan pemeriksaan darah samar di feses, di tinja setiap setahun sekali. Dan kalau hasilnya positif, sebaiknya lanjut ke pemeriksaan kolonoskopi. Namun, untuk mereka yang risiko tinggi, tadi ya, risiko tinggi yang ada keluarga, ataupun punya kebiasaan buruk tadi ya, atau berat badan sangat berlebih, obes misalnya, maka pemeriksaan kolonoskopi dianggap lebih cost efektif. Dan ini cukup jarak 5 tahun sekali untuk yang berisiko tinggi. Namun kalau misalnya orang
Terus rata-rata mau kolonoskopi apa boleh? Boleh, tapi nggak perlu sering, cukup jarak 10 tahun sekali. Ya, memang banyak data menyebutkan bahwa kolonoskopi lebih cost efektif. Cost efektif artinya walaupun dia mungkin mahal, invasif sekali, tapi cukup jarak 10 tahun sekali dan nilainya lebih tinggi. Dalam artian kalau pada saat kolonoskopi ditemukan ada polip, nah kita bisa melakukan tindakan sekaligus untuk membuang polip tersebut dan artinya kita mencegah polip tersebut tumbuh menjadi kanker dan ini nilai tinggi. Ya, dan keberhasilan untuk menurunkan kejadian kanker dengan kolonoskopi lebih tinggi dibandingkan dengan pemeriksaan darah samar di tinja. Ya, betul sekali. Iya, baik Prof. Terima kasih. Karena juga tambah ini ya Prof ya, kadang-kadang darah samar tinja bisa saja ternyata false positif ya Prof ya, maksudnya positif Betul. palsu ya Prof. Nah, jadi Ya. betul, mungkin memang kalau pada yang high risk tadi seperti yang Prof sampaikan, sebaiknya dilakukan kolonoskopi ya Prof ya, nilainya lebih baik. Iya. Ya. Tapi Terima mungkin kasih juga Prof. ada mereka-mereka Ya, untuk mereka bagaimana? yang mungkin nggak mau periksa tinja, kadang-kadang walaupun tinja itu dikeluarkan secara ikhlas, tapi untuk mengambil kembali bukan suatu hal yang mudah juga, dan nggak Iya mau betul. dikolonoskopi. Betul. Memang ada Iya opsi yang betul. lain, dok, seperti sekarang mereka kembangkan kolonografi. Kolonografi ini adalah basicnya CT scan. Multi-slice CT scan bisa digunakan untuk virtual kolonoskopi. Jadi seolah kolonoskopi dengan CT scan. Dan modalitas seperti ini saya pikir sudah mulai berkembang dan beberapa rumah sakit dengan multi-slice CT scan bisa melakukan CT kolonografi atau virtual kolonoskopi. Sekali lagi kalau hasil positif tetap perlu kolonoskopi benaran, tidak virtual lagi. Kalau Iya, iya. hasilnya ya baik. Iya betul Terima Prof. kasih. Ya, jadi kalau kalau untuk screening bisa ya Prof, tapi kalau ketemu tetap harus kolonoskopi ya Prof ya. Ya betul, Dr. Firly. Ya, baik Prof. Pertanyaan berikutnya nih Prof. Alhamdulillah banyak nih Prof. Ya. Dari Mbak Ya. Inge Marianingsih 1. Ini menarik nih Prof pertanyaannya. Ya. Apakah kolitis ulceratif bisa menyebabkan terjadinya kanker usus besar? Nah, bagaimana mencegahnya? Wah, menarik nih Prof. Wah, Mungkin ini salah penting satu nih. ide kali ya Prof. Betul. Terima kasih, Mama Ren. Ini memang isu penting yang perlu kita sebut tadi. Bahwa salah satu faktor risiko timbulnya kanker usus adalah radang kronik. Radang kronik yang sudah terbukti jadi salah satu risiko kanker usus besar adalah IBD, inflammatory bowel disease. IBD kita kenal ada tipe Crohn disease, ada tipe ulcerative colitis atau colitis ulcerativa. Dan antara dua jenis IBD ini memang betul colitis ulcerativa punya peluang lebih besar untuk berkembang menjadi kanker. Oleh karena itu, pada kelompok ini dianjurkan untuk screening juga. Nah, kapan kita mulai screening? Berapa jarak waktu antar screening? Memang kita bisa merujuk ke guideline yang ada, dilaporkan setelah 8 tahun didiagnosis colitis ulcerativa, baiknya menjalani screening sekali dengan kolonoskopi. Dan kalau hasilnya negatif, maka berikutnya cukup jarak berapa tahun, Dr. Firly? Terus saya diingatkan 3 tahunan ya, 3 tahunan untuk evaluasi ulang ya. Jadi ada guideline-nya untuk penderita colitis ulcerativa karena beresiko untuk mendapat kanker usus besar. Iya, Pak. Nah, tadi dia bertanya cara mencegahnya apa? Mungkin maksudnya mencegah kalau sudah kena colitis ulceratif, mencegah supaya tidak jadi kanker usus besar gitu kali ya, Prof, ya pertanyaannya, Prof, yang seperti ini. Ya tentu upaya pertama adalah mengatasi inflamasinya, jadi diobatin penyakitnya. Penyakit yang terobati dengan baik dilaporkan menurunkan risiko tadi. Dan untuk mencegah, ada yang untuk meniadakan, mencegah itu artinya kita menghindari seseorang jatuh dalam kanker, maka evaluasi berkelanjutan diperlukan. Ya, timingnya kapan mulainya, berapa jarak antara pemeriksaan tadi sesuai dengan guideline yang ada sekarang ini ya. Jadi upaya pencegahan itu
selalu terbuka. Iya, Prof. Tergantung kondisi IBD-nya juga ya, Prof ya. Maksudnya tergantung kualitas ulceratifnya juga ya, Prof ya. Jadi Betul, betul. intinya sih tetap harus ditangani dulu kualitas ulceratifnya ya, Prof ya. Ditangani Ya. IBD-nya ya, Prof. Baik. Mm. Nah, ini ada pertanyaan yang menurut saya cukup lucu juga nih, Prof. Jadi, Prof, Iya. apakah yang punya riwayat gangguan lambung bisa terkena kanker usus besar? Nah, apakah ada Wah, hubungannya tuh ini Bu? nih. Gangguan Ini lambung sama susah nih. kanker usus besar? Kalau susah, Dr. Firly yang jawabnya. Ya, Iya, Prof, memang terima izin, kasih. Prof. Baik, terima kasih Dari Dr. Firly. Medici, Prof. Dari Ya, Medici, Prof. memang Ya. terus terang banyak kajian terkait risiko untuk kanker usus besar. Salah satu yang menarik adalah infeksi Helicobacter pylori. Kita tahu bahwa sebahagian dari gangguan pencernaan bagian atas ini, gangguan lambung ini, terkait dengan kehadiran infeksi Helicobacter pylori. Dan beberapa studi mencoba melihat apakah kehadiran infeksi Helicobacter pylori ini berpengaruh pada kanker saluran cerna. Untuk kanker lambung sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa kanker lambung sangat berkaitan dengan infeksi Helicobacter pylori ini. Namun untuk kanker usus besar tampaknya datanya masih kontroversial. Sebagian studi menunjukkan ada relasi antara infeksi ini dengan kanker usus besar. Tapi sampai sekarang ini saya khawatir data yang ada belum konklusif. Namun tetap jadi perhatian bahwa infeksi di lambung ini ditenggarain berpengaruh pada munculnya kanker di usus besar. Kalau kanker lambung sudah sangat jelas dan sudah banyak buktinya dengan berbagai percobaan yang ada. Mungkin itu yang saya bisa jawab, Dr. Firly. Selebihnya saya serahkan Dr. Firly untuk menambahkannya. Iya, Prof. Iya. Iya, betul. Jadi ini pertanyaannya baik ya, Prof. Ternyata masih dalam penelitian ya, Prof. Tapi terkait gangguan Iya. lambung yang dengan infeksi Helicobacter pylori ya, Prof ya. Bukan Itu yang sudah jelas. gangguan lambung yang lain ya, Prof. Ya. Ya. Baik, Prof. Ada beberapa pertanyaan lagi nih, Prof. Waktu kita sih masih ada kurang lebih 7 menit, Prof. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk para teman-teman yang dengan antusiasme bertanya. Saya pilih dari Haya Hararit. Nah, ini Dokter Haya nih. Halo Dokter Haya. Nah, Selamat siang, Prof. Izin bertanya, Prof. Apakah perlu pemberian probiotik sebagai suplemen rutin untuk pasien-pasien high risk? Tadi kayaknya Prof membahas sedikit tentang probiotik ya, Prof ya. nah, ini menarik nih. Ya, sebenarnya nggak ada halangan sih untuk menggunakan probiotik untuk berbagai tujuan ya. Memang kalau kita lihat studi-studi tentang probiotik dalam 2 dekade terakhir itu luar biasa. Diharapkan sejumlah probiotik bisa memodify kehidupan mikrobiota dalam usus, dan modifikasi dari kehidupan mikrobiota ini diharapkan bisa memperbaiki disbiosis mikrobiota, dan disbiosis ini telah banyak bukti berkaitan dengan sejumlah penyakit regenerasi maupun malignansi di saluran cerna maupun di luar saluran cerna. Yang jadi masalah adalah probiotik apa yang paling pas untuk penyakit tertentu. Nah, sekarang kita belum tahu nih. Tapi kalau misalnya seseorang ingin mengkonsumsi probiotik untuk kesehatan, sebagai suplemen, tentu hal yang wajar. Tapi untuk mengkaitkan penggunaan probiotik tertentu dengan penyakit tertentu, nah itu yang kita belum punya buktinya. Sehingga saya khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan Dr. Hara ini secara tuntas. Tapi sebagai suplemen makanan sehat, bahagian dari makan sehari-hari, tentu probiotik sangat-sangat dianjurkan dan insya Allah bermanfaat untuk kesehatan secara umum. Apakah bisa mencegah kanker? Nah, kita masih teliti lebih lanjut ini. Karena perlu lebih spesifik probiotik apa, strain yang mana, dan untuk penyakit apa efeknya, baiknya. Demikian, terima kasih. Iya, baik. Iya, Prof. Terima kasih. Jadi kalau untuk yang suplemen makanan sehat, probiotik sih dianjurkan ya, Prof. Maksudnya silakan gitu ya. Untuk Iya, minum kalau yogurt. untuk mencegah kanker memang belum ya, Prof ya.
Iya. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sepertinya sama nih, Prof. Tadi dari Mbak Lia Purwa 0808 sama Mbak Ani Aminah. Tadi kan Prof sempat menyebutkan ada salah satu gejalanya atau tandanya dari kanker usus besar adalah adanya benjolan di perut. Nah, banyak yang nanya nih Prof, ternyata perut sebelah mana sih Prof benjolannya gitu. Karena takutnya apa di sebelah atas, apa di kiri, apa di tengah gitu Prof. Jadi ada yang Iya. bertanya benjolannya sebelah mana Prof. Oke. Nah, ini penting Nah, saya kalau pikir ya. Barangkali kita merujuk ke anatomi. Nah, kalau kita lihat anatomi lokasi usus besar ini, mulai dari anus, dia melingkar ke perut sebelah kiri, perut sebelah tengah di bawah ulu hati, sampai perut sebelah kanan, dan usus buntu. Jadi, dia sebenarnya secara nature dia melingkungi seluruh lingkaran perut kita. Jadi sebenarnya dimanapun benjolan itu teraba, sebaiknya dicurigai. Mau sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, sebelah bawah dicurigai. Apalagi ditambah dengan tanda-tanda perubahan tadi ya. Ya, jadi nggak ada lokasi khusus. Semua lokasi masih relevan, masih berhubungan dengan kemungkinan kanker usus besar ini. iya, betul. Karena usus terletaknya menyebar ya, Prof ya. Jadi bisa di Menyebar, kanan, ya, bisa di kiri. Tuh, ya, jadi tergantung dua-duanya ada. memang di kanker atau di usus yang sebelah mana gitu ya, Prof ya. Jadi bisa Iya, di mana. betul, betul. Ya. Nah, nyambung lagi ya, Prof. Karena alhamdulillah masih banyak nih, Prof, pertanyaannya, Prof. Oke, silakan Eh, Dr. Firly. dari Mbak, iya, Prof, terima kasih. Dari Mbak Itfa Muidah sama Mbak Endah. Ini kayaknya dua-duanya nih sama-sama concern mengenai kolitis, Prof. Mbak Endah ini salah satu pasien penderita IBD, Prof. Dia cuman gini, Prof. Aduh, Prof, saya jadi merasa takut nih, Prof, nonton live ini, katanya. Karena ya itu tadi, Prof, terkait bahwa kolitis bisa menjadi suatu kanker usus besar. Mungkin Prof bisa memberi semangat nih Prof juga dalam rangka kepedulian kanker usus besar ke teman-teman yang Ya. memang penyintas IBD atau sedang penderita IBD gitu. Jadi gimana sih Prof supaya mereka nggak khawatir, nggak takut gitu Prof. Ini sampai ada yang Iya. takut katanya nonton live ini Prof. Mohon maaf. Sebenarnya kalau kita terusnya juga punya nilai positifnya. Dengan ketakutan kita bergerak untuk mengetahui, untuk memperbaiki, untuk mencegah. Jadi kita tangkap dalam aspek positifnya bahwa ketakutan seperti ini sebenarnya digunakan untuk mencari informasi lebih lanjut dan tentu berusaha untuk mengikuti guideline ataupun saran-saran yang ada terkait pencegahan kanker kolorektal pada penderita IBD. Ya, memang terus terang tentu tidak bermaksud menyampaikan bahwa semua orang IBD akan jatuh ke kanker, tidak. Namun banyak data menunjukkan bahwa penderita IBD punya risiko yang lebih tinggi. Dan oleh karena itu, screening jadi salah satu solusinya. Screening itu untuk penderita IBD sebaiknya dengan kolonoskopi. Dan pada saat kolonoskopi kita bisa lakukan misalnya dyeing untuk kasih warna, untuk meneliti apakah ada bahagian tertentu dari peradangan tadi yang sudah mulai muncul tanda-tanda awal atau stadium dini dari kanker. Dan bila itu kita bisa kenalin, tentu kita bisa ambil biopsi secara targeted, secara terfokus. Dan bila hasilnya positif, maka kita bisa menemukan kanker stadium awal dan bisa dilakukan tindakan. Dan biasanya temuan stadium dini seperti ini membuka peluang harapan hidup yang lebih panjang daripada kita cuekin, kita biarin aja gitu ya, terus tiba-tiba muncul kanker yang stadium lanjut, tentu itu risikonya lebih tinggi dan harapan hidup lebih pendek. Jadi ketakutan seperti ini sebaiknya diterjemahkan dalam persepsi yang positif untuk mengikuti anjuran yang ada untuk keselamatan bersama. Iya. Jadi jangan takut, jangan negatif thinking ya Prof ya. Jadinya disalurkan dengan yang positif takut thinking juga positif. Ya Prof. Iya. Iya. Prof.
Wah, nggak berasa ternyata udah sampai jam 11, Prof. Izin satu pertanyaan terakhir nih, Prof. Eh, maaf ya teman-teman, jadi saya ya, menyampaikan satu pertanyaan terakhir karena sudah sampai jam 11. Terima kasih atas antusiasmenya. Dari Dokter Anela nih, Prof. Izin bertanya, apakah konsumsi fiber buatan yang beredar di pasaran saat ini dapat membantu pencegahan kanker usus besar, Prof? Nah, karena kan memang banyak nih Prof sekarang fiber-fiber yang beredar gitu untuk diet lah, untuk mencegah kanker lah katanya, itu bagaimana ya Prof ya? Iya, terima kasih. Wah, ini penting nih. Ya memang dulu orang percaya bahwa lamanya kontak feses dengan permukaan mukosa usus dianggap salah satu pemicu sehingga orang berusaha untuk menjelaskan bahwa diet tinggi serat itu membantu mencegah. Tapi sekali lagi untuk peran serat yang alami sendiri belum sepenuhnya terbukti bisa mencegah. Dan memang tidak mudah untuk memastikan masalah seperti ini karena efek dari makanan baik itu tinggi serat maupun baik serat alami maupun serat buatan itu butuh waktu yang cukup lama untuk membuktikan bahwa dia berpengaruh atau tidak berpengaruh. Paling nggak 30 tahunan gitu ya. Dan Iya. belum ada studi longitudinal sepanjang itu untuk melihat kebanyakan studi retrospektif dengan banyak kelemahan sehingga saya khawatir kita belum bisa memastikan efek dari pemberian serat buatan ini dalam kaitan dengan risiko kanker usus besar. Tapi untuk kelancaran BAB saya yakin pasti ada manfaatnya ya, dengan serat yang lebih tinggi BAB lebih lancar, mudah-mudahan bisa memperbaiki quality of life dan mudah-mudahan bisa berpengaruh pada terjadinya kanker walaupun belum ada bukti saintifik yang cukup untuk itu. Baik Prof. Wah, penjelasan yang sangat tepat, padat Prof. Terima kasih Prof. Eh, Alhamdulillah Prof, ternyata tidak berasa kita sudah 1 jam Prof berbicara, mengupas mengenai kanker usus besar, mulai dari gejala, mulai dari faktor resiko, kemudian mulai dari bagaimanakah cara screening, cara mendiagnosisnya, dan bagaimanakah faktor-faktor risiko apa yang menyebabkan kanker usus besar. Mungkin Prof, dalam rangka Hari Kepedulian Kanker Usus Besar, eh, apakah ada yang ingin Prof sampaikan, Prof, terakhir Prof, entah himbauan atau ajakan atau bagaimana gitu Prof, yang ingin Prof sampaikan kepada masyarakat Prof mengenai kanker usus besar. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Firly. Tentu di saat yang baik ini barangkali baiknya sama-sama kita ambil peran untuk meningkatkan kewaspadaan, awareness dari masyarakat terhadap kanker usus besar yang merupakan kanker yang cukup prevalence, yang cukup tinggi insiden dan semakin meningkat di lingkungan sekitar kita yang tidak banyak orang mungkin aware tentang hal itu. Jadi ini tugas kita bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyampaikan informasi seluas mungkin. Saya kira demikian, Dr. Firly. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan kepada semua teman-teman yang sudah bergabung di sini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Terima kasih sudah berantusias dan bertanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Murdani dapat bermanfaat ya, Prof. ya, untuk Amin. teman-teman semua. Dan jangan lupa nih Prof, sedikit promo ya Prof, izin Prof. Jangan lupa bahwa hari ini adalah Hari Kepedulian Kanker Usus Besar. Jangan lupa untuk berfoto menggunakan baju berwarna biru tua, kemudian dapat diunggah di Instagram, kemudian tandai @ygi.or.id dan 3 orang teman. Kemudian jangan lupa ada voucher pemeriksaan dari Prodia untuk foto yang terbaik dan 50 foto. Lalu saya rasa cukup sekian. Sekali lagi terima kasih Profesor Murdanin. Oh ya, mengenai teman-teman yang sudah bertanya pada Instagram Live kali ini, nanti akan di DM oleh YGI untuk pemberian voucher pemeriksaan dari Prodia. Sekali lagi terima kasih lah. Banyak yang mengucapkan terima kasih nih Prof, ilmu yang sangat bermanfaat katanya Prof. Sama-sama, terima kasih.
Terima kasih banyak Profesor Murdani atas waktunya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya tutup. Amin. Selamat di Hari Kepedulian Kanker Usus Besar. Semoga kita sama-sama bisa menurunkan angka kejadian kanker usus besar. Terima kasih. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Firly dan teman-teman semuanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih.